Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada dosen pengampu mata kuliah KM1 Bu Tantina Riyati, dan juga yang terhormat pada teman-teman semua yang telah berpartisipasi pada pembuatan PowerPoint ini. Jadi, perkenalkan kami dari grup F atau kelompok F ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai exercise week 9 atau inventory additional valuation issue. Oke, jadi sebelum dimulai izinkan saya memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Yang pertama itu ada Refadia Ulhaq, lalu ada Muhammad Wafi Azizi, yang ketiga ada saya sendiri Muhammad Akbar Gagasa Putra, yang keempat ada Muhammad Redia Imawan, dan yang kelima ada Ika Rilia Sagita, yang keenam ada Muhammad Wongso Prasetyo, yang ketujuh ada Yoga Afrizun Ramadan, dan yang terakhir ada Melvin Abil Wui. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Soal P91. Reimers SE memproduksi meja sebagian besar. Meja perusahaan adalah model standar dan dijual berdasarkan harga katalog. Pada tanggal 31 Desember 2022, meja jadi berikut muncul di inventaris perusahaan. Untuk meja selesai dibagi menjadi 4. Ada meja A, B, C, dan D. Untuk harga jual katalog 2022, meja A sebesar 450, meja B 480, meja C 900, meja D 1050. Lalu untuk biaya Vivo per daftar inventaris 31 Desember 2022, meja A sebesar 470, meja B sebesar 450, meja C 830, meja D sebesar 960. Lalu selanjutnya untuk perkiraan biaya untuk menyelesaikan dan menjual, meja A sebesar 50, meja B 110, meja C 260, meja D 200. Lalu harga jual katalog 2023, meja A sebesar 500, meja B sebesar 540, meja C sebesar 900, meja D sebesar 1200. Katalog 2022 berlaku hingga November 2022 dan katalog 2023 berlaku efektif sejak tanggal 1 Desember 2022. Semua harga katalog sudah termasuk diskon biasa. Lalu instruksinya adalah berapa jumlah masing-masing dari 4 tabel tersebut yang harus muncul di laporan perusahaan tanggal 31 Desember 2022. Persediaan dengan asumsi bahwa perusahaan telah menerapkan biaya realisasi bersih atau biaya Vivo yang lebih rendah, pendekatan nilai untuk penilaian persediaan berdasarkan item individual. Untuk jawaban dari P9.1 ini, yaitu pertama kita baca dulu instruksinya, yaitu berapa jumlah masing-masing dari 4 tabel tersebut harus muncul dalam inventaris perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022. Nah, dengan asumsi bahwa perusahaan telah mengadopsi pendekatan nilai realisasi yang lebih rendah dari biaya Vivo atau nilai realisasi bersih untuk penilaian inventaris pada item individual dasar. Nah, kita lihat pada jawabannya. Jadi, kita mencari net realizable value dulu dengan cara katalog selling price ini dikurangi dengan estimate cost to complete and sell. Jadi yang pertama yang A 500 dikurangi 50, jadi hasilnya 450 ditaruh di net realizable value. Yang B 540 dikurangi 110 hasilnya 430. Yang C 900 dikurangi dengan 260 hasilnya 640. Lalu yang D 1200 dikurangi dengan 200 hasilnya 1000. Nah, selanjutnya lower of cost or NRV, kita bandingkan antara net realizable value sama Vivo cost per inventory list ini lebih kecilan mana nominalnya, karena kan tadi perusahaan menerapkan perusahaan ini mengasumsikan bahwa pendekatan nilai realisasi yang lebih rendah. Jadi
kita bandingkan antara net realizable value dengan FIFO cost per inventory. Nah, yang pertama yang A, net realizable value-nya 450 dibandingkan dengan 470. Jadi kita ambil yang 450. Begitu juga dengan seterusnya yang B, antara 430 dengan 450. Jadi kita ambil yang 430. Yang C, 640 dibandingkan dengan 830. Jadi kita ambilnya yang 640. Dan yang terakhir yang D, 1000 dibandingkan dengan 960. Jadi kita ambilnya yang 960. Selanjutnya soal yang ke 9.2 yaitu membahas tentang LCNRV. Garcia Home Improvement PLC memasang pelapis dinding, jendela, dan pintu kaca louver untuk rumah-rumah keluarga tunggal dan kompleks kondominium. Perusahaan ini sedang dalam proses mempersiapkan laporan keuangan tahunan untuk tahun fiskal yang berakhir pada 31 Mei 2022. Jim Alside, pengawas untuk Garcia, telah mengumpulkan data berikut mengenai persediaan. Pada tanggal 31 Mei 2022, saldo akun persediaan bahan baku Garcia adalah 408.000 euro dan akun penyisihan pengurangan persediaan ke NRV memiliki saldo kredit sebesar 27.500 euro. Offsite meringkas biaya persediaan yang relevan dan data pasar pada tanggal 31 Mei 2022. Dalam tabel di bawah ini, Alside menugaskan Patricia DeVroe, seorang peserta magang dari perguruan tinggi setempat, untuk menghitung jumlah yang seharusnya muncul pada laporan keuangan Garcia pada tanggal 31 Mei 2022 untuk persediaan berdasarkan aturan LCNRV sebagaimana yang diterapkan pada setiap item dalam persediaan. DeVroe menyatakan kekhawatirannya karena penyimpangan dari prinsip biaya historis. Untuk instruksi yang pertama, yaitu tentukan saldo yang tepat dalam penyisihan pengurangan persediaan menjadi nilai realisasi bersih pada tanggal 31 Mei 2022. Selanjutnya, untuk tahun fiskal yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, tentukan jumlah laba atau rugi yang akan dicatat dengan menggunakan metode kerugian akibat perubahan penyisihan untuk pengurangan persediaan menjadi nilai realisasi bersih. Kemudian jelaskan alasan penggunaan aturan LCNRV yang berlaku untuk persediaan. Baik, selanjutnya jawaban dari 9.2a bagian 1. Nah, di situ di soal diminta untuk berapa saldo untuk allowance to reduce inventory to NRV pada Mei 31, 2022. Nah, per item sudah diketahui berapa cost dan NRV-nya. Item yang pertama, aluminium siding dengan cost 70.000 dan NRV-nya 56.000. Di antara cost dan NRV ini dipilih dari nilai yang paling kecil, maka 56.000 yang dimasukkan. Kemudian cedar sheet siding 86.000 dengan 84.800, maka yang dimasukkan 84.800. Kemudian louvered glass doors 112.000 dengan 168.300, maka yang dimasukkan 112.000. Kemudian thermal windows karena memiliki nilai yang sama, berarti langsung saja 140.000. Maka total dari allowance to reduce inventory to NRV pada 31 Mei 2022 yaitu 392.800. Selanjutnya A bagian 2 di soal pada tahun yang berakhir 31 Mei 2022 disuruh menentukan apakah perusahaan mengalami gain or loss yang dapat dicatat dengan menggunakan loss method. Nah, diketahui tadi inventory cost-nya totalnya di soal 408.000 untuk semua item. Kemudian total dari allowance to reduce inventory to NRV tadi totalnya sebesar 392.800. Maka dikurangi dengan total inventory cost tadi, allowance on May-nya sebesar 15.200 euro. Nah, diketahui di soal balance exist before adjustment tadi di soal
sebesar 27.500. Nah, dari yang allowance of May itu masuk ke required balance 15.200. Nah, karena lebih besar balance exist before adjustment, maka perusahaan mengalami keuntungan. Gain to be recorded-nya sebesar 12.300, di mana diperoleh dari 27.500 dikurangi dengan 15.200. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor B9.2 pada yang bagian B. Untuk pertanyaannya, jelaskan alasan penggunaan aturan LCNRV yang diterapkan pada persediaan. Jawabannya, salah satu alasan utama penggunaan LCNRV adalah untuk terlebih dahulu mengakui kerugian yang disebabkan oleh penurunan nilai persediaan, sehingga memastikan pelaporan kondisi keuangan tepat waktu. Untuk alasan lain, aturan LCNRV digunakan pada persediaan, yaitu karena aturan ini memastikan bahwa persediaan dicatat dengan nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan realisasi neto. Kemudian penggunaan LCNRV memungkinkan perusahaan untuk mengakui kerugian yang terjadi pada persediaan yang nilainya telah menurun di bawah biaya perolehan. Hal ini dilakukan untuk menghindari penipuan dalam laporan keuangan dan untuk memastikan bahwa aset yang tidak dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi tidak dinyatakan sebagai aset yang lebih berharga daripada yang sebenarnya. Saya akan membacakan contoh untuk soal ketiga, yaitu berikut informasi terkait inventaris PT Maestro per unit. Untuk barangnya terdiri dari ski, boot, dan parkas. Untuk biaya historis per unit, ski sebesar 180, boot sebesar 114, parkas sebesar 65. Untuk harga penjualan, ski sebesar 223, boot sebesar 148, parkas sebesar 84. Untuk biaya untuk menjual, ski sebesar 22, boot sebesar 12, dan parkas sebesar 5. Yang terakhir, untuk biaya untuk menyelesaikan per unit, ski sebesar 35, boot sebesar 18, dan parkas sebesar 21. Lalu instruksinya yaitu yang pertama, tentukan nilai realisasi bersih untuk setiap barang, dan kedua, tentukan nilai tercatat dari setiap item di bawah LCNRV. Jadi untuk jawaban mengenai contoh soal yang ketiga, yaitu ditanyakan yang pertama A, nilai realisasi bersih untuk setiap barang, dan yang B, nilai tercatat dari setiap item di bawah LCNRV. Per unit, untuk per unitnya terdiri dari 3 item, yaitu skis, boot, sama parkas. Untuk historical cost dari skis 180 won, untuk boot 114 won, untuk parkas 65 won, untuk selling price skis 223 won, untuk boot 148 won, untuk parkas 84 won, untuk cost to sell dari skis 22 won, boots 12 won, parkas 5 won, untuk cost to template dari skis 35 won, boots 18 won, parkas 21 won. Untuk NRV, cara menghitungnya yaitu selling price dikurangi cost, dikurangi buka kurung cost to template plus cost to sell tutup kurung. Jadi untuk skis NRV-nya 166, untuk boot 118, untuk parkas 58 won. Untuk LCNRV-nya, cara menghitungnya yaitu dilihat dari nilai paling minimum dari historical cost dan NRV. Untuk skis, yang paling minimum adalah NRV-nya, jadi menggunakan NRV-nya yaitu 166 won. Untuk boots, memakai historical cost-nya yang lebih minimum daripada NRV yaitu 114 won. Untuk parkas, memakai nilai NRV-nya daripada historical cost karena lebih minimum yaitu 58 won. Jadi kita memiliki nilai realisasi bersih dan nilai tercatat di bawah LCNRV untuk setiap barang sebagai berikut. Untuk skis, NRV-nya 166 won, nilai tercatat di bawah LCNRV-nya yaitu 166 won. Untuk boots, NRV-nya 118 won, nilai tercatat di bawah LCNRV-nya yaitu 114 won. Untuk parkas, NRV-nya 58 won, nilai tercatat di bawah LCNRV yaitu 58 won. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam perkataan dan materi kami, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.